Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Mari kita memulai ibadah pada hari Minggu ini. Kita serahkan hati kita dan roh kita ke dalam lawatan Tuhan. Kita sambut lawatan Tuhan pada hari ini agar kita dapat memulai ibadah ini di dalam perlindungannya, di dalam kasih sayangnya Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus atas hari-hari yang Kau berikan pada kami. Sampai hari ini Tuhan kami dapat melakukan ibadah kembali Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh Bapa, perkenankan kami Tuhan Yesus untuk pujian dan firman yang akan kami rasakan Tuhan pada hari Minggu ini, agar kami dapat mengerti betapa besarnya, betapa baiknya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Tidak hentinya kami berterima kasih padamu Tuhan. Walaupun banyak rintangan dan cobaan di masa-masa sulit ini Tuhan, tapi kami tetap mengucap syukur Tuhan, karena Engkau baik, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Karena kasih-Mu, kasih, oh Tuhan. Terima kasih.
kasih Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini dalam ibadah hari Minggu ini, mari bersyukur sama Tuhan. Bahkan apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah timbul di hati kami, belum pernah kami dengar, Tuhan itu yang Kau sediakan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, Allah Immanuel, Allah El Shaddai, Allah yang tolong Abraham, Allah yang tolong Ishak, Allah yang tolong Nuh, Allah yang sama, yang menolong setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah hari ini. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, sama seperti di sorga di dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu, berkati ibadah hari ini. Biar semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Dan kami siap, kami tetap mau angkat suara kami. Kami mau tetap angkat pujian kami. Kami mau bersyukur sama Tuhan. Dan biarlah semuanya menyenangkan hati-Mu. Semua yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Boleh tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Amin. Mari tepuk tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara semua. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kami mau bernyanyi buat Tuhan pagi hari ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, amin. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan, mari Bapak Ibu Saudara, nyanyikan kebesaran Tuhan. Dia Allah yang kuat, Dia yang penuh kuasa. Amin. Telah datang melawat kita. Katakan sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Mari angkat suaramu. Dan penuh kuasa. Amin. Sorak-sorai karena kasih-Nya Telah datang
Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau fokus pada firman Tuhan. Berikan telinga kami, telinga seorang murid yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Hati dan pikiran yang terfokus hanya kepada firman Tuhan pagi hari ini. Biar firman Tuhan yang ditaburkan pagi hari ini Bapa boleh mendewasakan kami, menegur kami, menyembuhkan sakit kami, memberikan kami jalan keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Engkaulah satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkau yang terindah dalam kehidupan kami Bapa. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama
sembah Kau Allahku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Yesus Tuhan Rajaku. Kaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat, Engkaulah yang Allah hidup, Engkaulah Allah yang mulia, Engkau Allah yang kudus. Tuhan, segala pujian, hormat, sembah kami hanya bagi namamu yang kudus Tuhan. Engkaulah yang terindah dalam kehidupan kami. Engkaulah yang terdahsyat dalam kehidupan kami. Tiada Tuhan selain Engkau. Engkaulah kekasih jiwa kami. Engkaulah penolong yang setia buat hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, boleh mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam Engkau. Engkau datang ke dunia ini menebus setiap dosa kami, supaya kami boleh dimerdekakan di dalam Engkau. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kami yang seharusnya binasa beroleh hidup yang kekal. Bahkan Engkau beri kuasa Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa yang baik, Bapa yang mulia. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Kau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Ini hari yang luar biasa, minggu ini di dalam hari yang telah Tuhan jadikan buat kehidupan kita. Bertepatan dengan 5 hari setelah kita merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-76 tahun. Dan hari ini kita akan berbicara tentang kemerdekaan di dalam Kristus. Dan dengan tema, dengan judul hari ini adalah Yesus memberi kemerdekaan. Terambil dari kitab Yohanes pasal ke-8 ayat yang ke-31 Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya akan membacakan dari ayat yang ke-31 hingga 36. Tapi yang menjadi ayat kuncinya adalah ayat yang ke-36. Dikatakan, jadi apabila anak itu atau Yesus itu memerdekakan kamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Jadi kalau aku yang memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu kasih Tuhan, ini adalah satu pribadi, tidak ada yang lain. Hanya satu kali saya dapatkan ini dalam satu pribadi Yesus. Dia berkata dengan penuh keyakinan dan memastikan bagi setiap kita untuk percaya, tidak ragu dan bimbang. Memberikan sebuah garansi saudara, bahwa jika aku benar-benar memerdekakan kamu saudara, jika aku memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Enggak lagi di dalam penjajahan atau perbudakan. Nah, Indonesia di dalam 76 tahun yang lalu mendeklarasikan atau memproklamirkan diri kemerdekaannya dari penjajahan, ya, yang selama 350 tahun lebih saudara dijajah, baik Portugis, baik Belanda ataupun juga Jepang. Nah, wakil dari rakyat Indonesia yaitu pendiri akan proklamator kita ya, lebih tepatnya yang Indonesia merdeka itu Bapak Insinyur Soekarno dan Hatta, itu menyatakan di dalam deklarasinya atau proklamasinya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Kekuasaan itu dari penjajahan, kekuasaan dari si penjajah, saudara. Ya. Kepada masuk fase kemerdekaan itu diselenggarakan dengan cara seksama, secara menyeluruh, secara holistik. Dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ini dasar saudara. Dideklarasikan dan ada dua yang digarisbawahi. Pemindahan kekuasaan harus ada. Merdeka itu tidak lagi hidup di dalam kehidupan tetap dalam penjajahan atau perbudakan. Ataupun keterikatan. Tetapi harus segera ada pemindahannya. Diselenggarakan secara seksama, secara menyeluruh, enggak dicicil. Kan ada kalau orang bermasalah itu belum sedikit-sedikit, enggak bisa langsung semuanya. Tapi kita belajar di Indonesia ini juga enggak pakai cara mencicil, saudara. Merdekanya diselenggarakan dengan cara seksama secara menyeluruh dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, sudah seharusnya kita sebagai anak Tuhan harus demikian, saudara. Yang menjadi pertanyaan adalah selama ini kita itu benar-benar merdeka sepenuhnya atau masih ada dalam perbudakan atau penjajahan. Apakah hal-hal apakah yang telah selama ini menjajah hidup kita? Entah hidup dalam kutuk perceraian, ada saudara. Di keluarga cerai, generasi pertama cerai, generasi kedua ada beberapa orang yang cerai, generasi yang ketiga ada yang cerai. Jadi perceraian terus berkelanjutan. Ada yang sakitan terus seperti kutuk, saudara. Ini adalah sebuah perbudakan, penjajahan yang terjadi atas setiap umat manusia oleh kuasa jahat karena dosa. Nah, ini yang harus kita lihat dalam diri kita. Benar-benar sudah merdekakah kita selama ini? Atau saudara bisa melihat, saudara hidup dalam kemarahan, dalam kebencian, ya, gampang ngamuk terus, berantem terus ya. Ribut sana sini dengan siapapun. Berantem terus, merasa diri paling benar. Yang lain salah terus. Cara pandang selalu negatif terus. Hidup pesimis terus. Hidup yang apatis terus. Hidup yang sungguh-sungguh semuanya serba negatif. Merasa diri kok kayaknya sial. Hidup dalam kebodohan, hidup dalam kemelaratan terus-terusan. Hei, mari kita lihat di dalam Tuhan Yesus. Ada kemerdekaan yang Dia sediakan buat kita semua. Dahsyat saudara, bahwa Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, saya mau mengambil 3 poin aja Bapak Ibu kasih Tuhan. Di mana apa yang Tuhan Yesus katakan aja. Saudara bisa catat baik-baik dan mengambil hal yang luar biasa itu di dalamnya. Kita akan masuk di dalamnya mengalami kemerdekaan yang begitu luas, yang begitu luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Poin pertama, firman kebenaran yang memerdekakan. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 8 ayat 31-32, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Yang pertama saudara, kita harus menjadi seorang murid. Seorang murid itu mau diajar, mau diarahkan. Karena apa yang mau diajarkan itu belum kita ketahui. Murid belum tahu apa yang mau diajarkan dari seorang guru. Jadi murid harus duduk dengar, memperhatikan, mendengar dan menyimak dengan cara seksama, penuh perhatian. Namun kita tahu banyak murid yang nakal, suka iseng, bercanda sama teman-temannya, colek sana sini kan. Apalagi kayak yang online gitu kan. Kirim fotonya doang, terus nggak taunya tidur. Kalau nggak mampir ke belakang nyambi.
bisa WA-an yang lama yang lain. Tapi kalau di kelas, enggak saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Nah, kita lihat di PowerPoint-nya saudara. Ketika saudara sedang membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, apa yang terjadi? Nah, ini saya ada ilustrasi yang menarik saudara. Nah, digambarkan ketika kita sedang membaca itu, malaikat Tuhan itu mengelilingi kita. Itu saya benar-benar mengalami waktu mengikuti Glory Encounter ya di Taiwan, Kaesung. Itu waktu didoakan, itu saya ngelihat saudara, dengan jarak yang berjauhan sekitar 2-3 meter gitu, saya ngelihat istri saya lagi ditumpang tangan sama Pastor Jedidiah. Saya ngelihat malaikat Tuhan langsung kelilingin dia dan saya juga dikelilingin. Saudara, itu betul-betul malaikat Tuhan itu hadir secara nyata. Jadi kalau kita sedang membaca firman, saudara sadar, harus sadari, kita harus tahu bahwa Allah itu hadir. Karena Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, sebab pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah itu. Itu saudara. Jadi firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, Allah itu nyata. Allah adalah sang firman. Jadi waktu kita berhadapan dengan Tuhan, kita sedang membaca firman, itu sama dengan kita menghadap Allah. Dan itu tidak sekedar membaca, tapi ada kehadiran Allah yang nyata, yang melindungi kita. Jadi kita akan mengalami di mana banyak kemerdekaan yang dari Tuhan. Allah selalu hadir nyata. Itu nyata saudara, penglihatan itu nyata seperti itu. Kalau saudara rajin banyak baca firman, diajar mau jadi seorang murid, Tuhan berkata-kata dalam banyak hal melalui firman Tuhan di dalam Alkitab itu yang saudara baca, saudara akan mengalami banyak pembebasan. Mau kelemahan, apapun sakit penyakitmu, apapun kau punya masalah keterikatan yang lain, Tuhan hadir nyata. Karena saya dulu banyak mengalami permasalahan hidup di dalam kelemahan, baik keterikatan apapun saudara. Tapi saya rajin baca firman, saya enggak fokus kepada masalah saya fokus baca firman. Baca dan baca dan baca. Pokoknya mengizinkan Tuhan berkata-kata begitu banyak dalam hidup saya. Saya mau diajar melalui kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Saya mengalami segala kepanikan yang selama ini saya alami terlepas. Saya mengalami kelemahan dulu, sulit lepas dari rokok. Ternyata saya bisa berhenti dari itu. Saya mengalami banyak keterikatan, emosi. Ternyata saya bisa lepas karena saya selalu sering duduk diam baca firman. Tuhan mengerjakan bagiannya. Bagian saya adalah menjadi seorang murid duduk diam, menyimak apa yang Tuhan sedang sampaikan. Mendengarkan apa yang Tuhan sedang beritakan. Melalui kebenaran firman Tuhan. Saya mengizinkan Tuhan berbicara kepada saya melalui kebenaran firman Tuhan. Bukan sekedar membaca. Saudara. Waktu saya baca firman, saya mengizinkan Tuhan yang berkata-kata kepada saya. Saya mengizinkan Allah mengoreksi hidup saya. Apa itu saudara? Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah saudara. Kebenaran firman Tuhan itu betul-betul bekerja luar biasa memerdekakan dalam hidup saya. Nah itulah kata memerdekakan itu di dalam bahasa Yunania eleuteroo. Yang punya pengertian kita diberi anugerah kemerdekaan dari penjajahan ataupun perbudakan. Dimerdekakan, dibebaskan dari kekuasaan dosa Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kehadiran Tuhan itu bukan sekedar seperti ya simbolisme biasa gitu. Oh ya dia Tuhan, dia Juru Selamat, sekedar kepercayaan. Bukan. Tapi itu nyata Bapak Ibu kasih Tuhan, kehadiran Tuhan dia nyata dengan kuasanya. Kuasa yang ada di surga bekerja di dunia ini dalam kehidupan bagi setiap orang yang percaya. Baik kepada saya ataupun buat Bapak Ibu kekasih Tuhan. Yang ada di rumah, yang ada dimanapun berada, Tuhan sanggup bekerja itu dalam hidup kita.
Nah, ini yang harus kita mau terima Bapak Ibu kasih Tuhan. Mau diajar, ikutin pengajarannya. Jangan diajar tapi kita enggak mengikuti pengajarannya. Temukan begitu banyak kata-kata indah, kata-kata yang sungguh-sungguh membawa kita kepada jalan kebenaran yang Tuhan berikan buat hidup kita. Saya yakin percaya kalau saya dimerdekakan, mengalami banyak kemerdekaan, pemulihan, kelepasan dan kemerdekaan yang dari Tuhan, kesembuhan yang dari Tuhan, maka saya juga percaya saudara pun juga pasti akan mengalami hal yang sama. Karena bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus pasti akan mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan. Tapi kemerdekaan itu janganlah kita tahan-tahan. Dengan apa? Dengan hal-hal yang masih kita senangi tapi ini bertentangan dengan hal kerajaan surga. Dengan nilai-nilai kebenaran surga. Kita masih hidup di dalam dosa. Nanti doang dicicil. Enggak. Kita harus malu sama kalau kita hidup di Indonesia ini. Saudara. Karena proklamator kita, Bapak bangsa kita, Soekarno-Hatta membacakan itu proklamasi. Hal-hal yang berhubungan dengan pemindahan kekuasaan penjajah kepada kita merdeka. Itu tidak diberikan oleh si penjajah. Ini anugerah Tuhan dan yang kita bagian rakyat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan itu. Dengan cara yang seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Itu juga yang seharusnya menginspirasi buat kita anak-anak Tuhan. Maka itu kita anak Tuhan sudah sepantasnya, selayaknya. Jangan ditunda-tunda, jangan dicicil-cicil, jangan ditahan-tahan. Nanti dong aku masih hidup di dunia, masih suka ini. Hobi-hobi, kesenangan yang sifatnya tidak kudus atau menyakiti hati Tuhan. Sepakat mulai hari ini untuk tidak menunda lagi, menahan diri hidup dalam dosa, tetapi mengizinkan untuk kita berupaya berjuang masuk di dalamnya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan kita hidup sesuai yang Tuhan ajarkan itu. Amin. Supaya kita keluar dari tempat yang gelap masuk dalam terangnya yang ajaib. Karena kita dipanggil dari tempat yang gelap kepada terang yang ajaib di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Dia enggak mau melihat kita hidup dalam perbudakan, dalam kebodohan, dalam kemiskinan, dalam kemelaratan, hidup dalam kutuk. Dia enggak mau kita hidup di dunia ini, yang sementara ini hidup dalam keterpurukan. Jangan seperti Adam dan Hawa setelah melakukan dosa, mengelak terus, beralasan terus. Akhirnya kena kutuk apa? Susah payah di dalam mencari nafkah. Onak duri yang dihasilkan. Jangan saudara. Kita hidup dalam anugerah Tuhan. Biarlah oleh kasih karunia-Nya kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua dikatakan di dalam Yohanes 10 pasal 10 ayat 9 sampai 11. Ini saya sangat tertarik dengan firman ini karena ini adalah Tuhan Yesus sendiri yang berkata, yang menegaskan sampai 4 kali saudara dikatakan akulah. Ini di sini menunjukkan Yesus sebagai pribadi yang bertanggung jawab dan dia memberikan jaminan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Umat tebusannya. Dikatakan demikian saudara, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Tuhan Yesus di dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan begini saudara. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus menegaskan sekali lagi, kalau tidak melalui aku, gak bisa masuk Bapak Ibu kasih Tuhan. Kalau melalui aku, engkau akan selamat. Ada jaminan keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Dan ia akan masuk dan keluar. Ini berbicara konteksnya Yesus sebagai gembala kekasih Tuhan. Dia menyatakan kalau kita keluar masuk melalui pintu kandang.
yang Tuhan Yesus berikan, maka akan selamat dan menemukan padang rumput. Kekasih Tuhan, keluar masuk saudara di dalam pekerjaankah, di dalam bisnis, dalam karir, dalam profesi, di dalam pendidikan, di dalam rumah tangga. Apa perjalanan hidupmu yang sekarang ini sedang terjadi? Lancarkah, selamatkah, ataupun juga terpuruk? Atau juga saudara jatuh bangun penuh dengan luka? Selamatkah hubungan suami istrimu? Selamatkah juga keuanganmu? Selamatkah juga di dalam relasimu dengan pacarmu, dengan kekasihmu? Kekasih Tuhan, selamatkah? Lancarkah hubunganmu dengan atasanmu? Dengan anak buahmu? Dengan tetanggamu? Check your life. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-8 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang absolut paling benar. Seringkali manusia penuh dengan rancangan, dengan keinginan, dengan asa dan harapan. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, saat tidak tercapai itu stres. Memaksakan, aku harus ke Amerika, aku harus ke Korea, aku harus ke Cina, aku harus kuliah di Inggris. Kalau enggak, pokoknya itu bukan cita-citaku. Tapi kembali berpulang kepada pribadi saudara. Sadar enggak? Itu keinginanmu, itu rencanamu, atau itu kehendak Tuhan? Apakah itu rancangan Tuhan? Kalau bukan, datang pada Tuhan. Tuhan, aku memang rindu untuk sekolah, untuk kuliah, untuk ini. Aku pengen beli ini, atau pengen kerja ini, atau pengen nikah dengan si ini. Belum jadian sudah pengen nikah, sudah. Ya bingung. Maka lebih baik berdoa, Tuhan, biarlah sekiranya jika itu adalah kehendak Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Amin. Biarlah Tuhan yang membuka jalan, biarlah Tuhan yang memudahkan semua yang sedang mengarah ke sana. Ada di dalam kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikannya. Saudara jadi gak stres saudara. Kita akan mengalami di mana pintu-pintu dibukakan. Ada jalan yang dibukakan. Bukan jalan yang disangka lurus namun ujungnya maut. Kalau itu kita dalam memaksakan kehendak kita sendiri, rancangan kita sendiri. Tapi jika rancangan Tuhan, wah itu dahsyat saudara. Yesaya pasal 55 ayat 9 dikatakan, sebab tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang memakan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Wow saudara, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang difirmankan itu yang terjadi. Jadi kalau saudara sakit, saudara datang pada Tuhan biar kehendak Tuhan. Biar Tuhan memberikan kesembuhan. Terjadi, Tuhan katakan demikian. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Oh dahsyat saudara. Haleluya. Maka pasti kita gak stres, kita akan sukacita. Amin. Penuh dengan ucapan syukur. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita. Dahsyat saudara. Dan kita harus segera mendeklarasikan saudara. Jangan ada ragu dan bimbang bahwa keselamatan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga.
selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita dapat dimerdekakan dari kebinasaan, dari belenggu si jahat ataupun belenggu dosa. Ini yang harus kita nikmati, keselamatan yang dari Tuhan. Dan itulah kita jangan ada ragu dan bimbang kalau keselamatan itu diberikan. Apapun itu saudara, ya. Dan menemukan padang rumput ini berbicara tentang pemeliharaan yang dari Tuhan. Amin. Kalau saudara bersama dengan Tuhan, dalam kehidupan saudara pasti ada perlindungan yang dari Tuhan. Dan saudara keluar masuk kemanapun, saudara akan selalu menemukan pemeliharaan Tuhan. Amin. Roma pasal 10 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Haleluya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, saudara. Jangan ragu, jangan bimbang. Ketika saudara terdesak apapun juga, tetap belajar percaya bahwa Yesus sanggup menolong. Saudara tidak akan dipermalukan. Dia sanggup menyembuhkan saudara, Dia sanggup mencukupkan apapun yang menjadi kebutuhanmu. Keselamatan yang kekal pun Dia sudah sediakan, terlebih kebutuhan keselamatan dalam kehidupan saudara. Secara kesehatan, finansial, masa depan, dalam usaha, dalam pekerjaan, ataupun pendidikan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Orang Batak, orang Jawa, orang Chinese, semuanya tidak ada perbedaan. Manusia ataupun iblis yang membeda-bedakan. Tapi Tuhan tidak membeda-bedakannya. Karena itu semua Tuhanlah yang menciptakannya. Amin. Karena Allah yang satu itu. Ingat, Allah tidak tiga saudara. Allah yang satu. Dikatakan Tuhannya orang Kristen tiga. Enggak. Allah yang esa saudara. Tuhan dari semua orang. Kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Haleluya. Apapun yang menjadi pergumulan kita, setiap orang percaya, jangan ragu dan bimbang. Tetap percaya, berseru pada nama Yesus, tidak akan dipermalukan. Amin. Karena Yesus yang berkata, akulah, sampai 4 kali di dalam 3 ayat ini saudara. Ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini keren saudara. Saudara mau kekayaan, ya biasanya di dunia artis saudara, banyak jalan pintas yang ditepuh supaya populer, terkenal. Tapi saudara, endingnya saya nggak bicara yang lokal mau internasional, ujung-ujungnya apa? Rumah tangga yang berantakan, narkoba, bunuh diri, overdosis. Akhirnya ujung-ujungnya juga semua ketenarannya runtuh juga saudara. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai mempunyai hidup, bukan untuk membinasakan.
Karena iblis datang, saudara, ketika saudara mau cari kekayaan, ketenaran sesaat, dia berikan, tapi dia ambil masa depan saudara. Saudara binasa, saudara kehilangan masa depan yang kekal di dalam Kristus. Karena hal yang sesaat saudara dapat melalui jalan pintas. Banyak kompromi, dosa ya yang dilakukan. Enggak saudara, di dalam kekristenan tidak ada kompromi-kompromi yang seperti itu. Yesus datang untuk memberi hidup buat saudara dan saya. Supaya kita itu beroleh hidup, bukan kebinasaan. Supaya di dalam rumah tangga hati yang rapuh, hati yang kering, hati yang hancur, hati yang dingin, kasih yang dingin itu menjadi hidup kembali saudara. Bisnis, pekerjaan, karir, profesi, pendidikan, semuanya menjadi manis, menjadi hangat, menjadi semangat lagi karena kehadiran Yesus. Untuk itu pentingnya buat kita orang percaya selalu hadirkan Yesus dalam hidup kita agar ada kehidupan di dalam setiap apapun aspek hidup kita. Seringkali banyak orang mengalami kegetiran dalam hidup. Datar begitu aja, kering gitu ya, dalam kehidupannya. Entah rumah tangganya, entah pendidikannya, entah karirnya dan semuanya. Karena apa? Karena ketidakhadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Saya mau katakan buat saudara, buat kita semua dengan penuh kasih. Jangan lupa senantiasa hadirkan Tuhan dalam hidupmu. Apapun permasalahan hidupmu yang sedang kau hadapi, hadirkan Tuhan. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupanmu. Saya percaya maka saudara akan mempunyai dalam segala kelimpahan apapun itu. Selalu ada penyediaan yang dari Tuhan. Seperti yang dijanjikannya dalam firman Tuhan Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Ada penyediaan yang dari surga buat kita. Ada jaminan yang dari Tuhan. Karena Dia juru selamat kita. Dia mengampuni hidup kita, Dia memerdekakan hidup kita. Maka Dia juga bertanggung jawab memelihara hidup kita. Supaya kita tidak berkekurangan. Bahkan di dalam banyak hal kita mengalami kelimpahan. Supaya tidak ada lagi kegetiran dalam hidup kita. Karena hidup di dalam dosa. Dalam tipu muslihat si jahat. Yohanes pasal 10 ayat 11. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan berkata, aku gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Kurang baik apa? Kurang baik apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Sekalipun engkau saat ini mungkin sedang terpuruk, mengalami keterhilangan orang tuamu, ya, entah papamu, entah ayahmu, entah juga ibumu, entah suamimu, entah istrimu, entah anakmu, entah orang tuamu. Entah karena COVID sehingga engkau mengalami keterhilangan yang begitu luar biasa. Orang-orang yang kau kasih. Ataupun juga terdampak usaha. Kena PHK. Gaji dipotong separuh. Tagihan belum terbayar. Bapak Ibu kasih Tuhan. Datang pada Tuhan. Tuhan yang berkata, aku sudah mati. Aku sudah berikan nyawa. Dan pasti ada penyediaan yang Tuhan berikan. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Bapak
Ibu kasih Tuhan kalau melihat latar belakang di punggung saya. Ada terhampar rumput yang hijau dan air yang tenang. Begitu adem, begitu menyegarkan. Itu digambarkan buat setiap kita umat Tuhan. Kalau domba makanannya adalah rumput, maka dijamin bahwa ada pemeliharaan makan buat hidup yang secara berkelanjutan buat domba-dombanya. Kita domba-domba yang dari Tuhan. Tuhan berkata, Allah Jehovah Jireh sanggup menyediakan itu. Memberikan jaminan itu. Bahkan air saudara, enggak minum juga saudara, haus. Air berbicara juga tentang hayat bagi orang hidup. Kebutuhan pokok, salah satunya adalah air saudara. Untuk berbagai keperluan. Dan Tuhan menyediakan itu buat kita. Ia menyegarkan jiwaku dan menuntun aku ke jalan yang benar. Di dalam Matius 11 ayat 28 katakan apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dahsyat banget Bapak kasih Tuhan. Siapapun yang sedang mengalami beban berat, stres, depresi, Bapak kasih Tuhan. Datang pada Tuhan, jangan datang pada yang lain. Amin. Gratis saudara, tinggal datang percaya, berserah, berlutut, sujud menyembah. Bawa hidup kita, bawa hati kita, maka ada kedamaian, ada sukacita dan ketenangan. Ada kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Haleluya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Nama Yesus. Yesus ini yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka nama itu yang memberikan jaminan jalan yang benar yang kita tempuh. Bukan yang jalan yang salah, yang menyimpang ke kiri atau ke kanan Bapak kasih Tuhan. Untuk itulah selalu datang bersama dengan Tuhan. Amin. Sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kasih Tuhan. Covid ini begitu luar biasa. Menjadi korban bagi banyak orang. Tapi saudara, banyak sekali umat Tuhan yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, yang tetap hidup selalu dengar-dengaran dengan Tuhan, maka hidupnya terjaga. Sekalipun dalam lembah kekelaman, ini lembah maut saudara, tapi begitu luar biasa Tuhan yang menyertai dan melindungi. Amin. Karena Tuhan yang berkata Bapak Ibu, ya memberikan jaminan itu. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Haleluya. Dahsyat. Amin. Inilah yang harus kita selalu ingat bahwa di dalam Yesus, di dalam Tuhan ada jaminan dan tanggung jawab yang dari Tuhan buat kehidupan kita yang percaya. Pasti kita tidak akan dikecewakan karena Tuhan yang berkata demikian. Yang terakhir Bapak Ibu kasih Tuhan, pentingnya kita mengalami kebaikan Tuhan secara pribadi, secara langsung. Jangan kata orang. Saat engkau sedang mengalami keterpurukan atau masalah, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk mengalami kebaikan Tuhan secara langsung. Mengalami kemerdekaan yang dari Tuhan secara pribadi. Engkau yang sedang mengalami perbudakan ataupun penindasan dari si jahat, dari si iblis. Untuk itu tinggalkan tempatmu, hampiri Tuhan. Jangan biarkan dirimu hidup dalam tipu muslihat si jahat.
dari si iblis yang senantiasa mengecewakan. Kelihatannya menjanjikan kesenangan sesaat, tapi itu semu, itu hanya sesaat. Tapi ujungnya adalah kebinasaan yang menyakitkan, yang mengecewakan buat hidup kita. Mari kasih Tuhan, buktikan secara pribadi ya kebaikan Tuhan itu. Saksikan dan beritakan apa yang telah engkau alami, kebaikan Tuhan dalam hidupmu bagi setiap orang. Kitab Lukas pasal 7 ayat 22 dikatakan demikian sampai 23. Dan Yesus menjawab mereka, ini kepada Yohanes di saat Yohanes Pembaptis dipenjara oleh Herodes. Dia terancam hukuman mati. Dia ragu atau mengirim muridnya utusan kepada Yesus mempertanyakan, engkaukah itu yang diutus Tuhan? Jawabnya, Yesus mengirim berita, jawabannya adalah, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes, apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Yaitu apa? Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, dan orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kekasih Tuhan, Yesus tahu kondisi daripada situasi hati, gejolak emosi, pergumulan dari Yohanes Pembaptis. Dia sedang mengingatkan, jangan kecewa ketika engkau menghadapi tantangan hidup, maut yang mengancam di depan. Jangan sampai menolak aku. Saya nggak tahu buat kehidupan kita apa, buat saudara semua. Engkau yang sedang mengalami pergumulan. Saat ini yang sedang kau hadapi, apakah engkau sedang ragu dan bimbang? Meragukan Yesus itu ada atau enggak? Apakah Yesus itu sayang engkau? Apakah Yesus itu betul-betul peduli dengan hidupmu? Engkau ragu akan keberadaan Tuhan. Engkau ragu akan pertolongannya. Tuhan Yesus berkata, apa yang kamu lihat dan dengar? Pengertiannya apa? Saudara? Jangan kata orang, lu datang padaku. Lu ngalamin sendiri, buktiin. Jangan sampai kecewa. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta tahir, orang tuli mendengar. Saudara, artinya kesembuhan ilahi, mujizat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan orang. Apa yang terjadi ketika perempuan yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Harta bendanya habis untuk berobat. Dia sudah datang ke banyak tabib. Artinya ini orang yang mampu, saudara. 12 tahun uangnya, hartanya untuk biaya berobat. Artinya dia dalam pergumulan yang begitu lama, berusaha, berjuang, tidak menyerah, memperjuangkan kesembuhannya, kesehatannya. Tapi selama 12 tahun itu akhirnya habislah harta bendanya. Waktu mendengar Yesus datang, mau mengunjungi rumah Yairus, dia melihat Yesus di belakang. Kalau saya mengimajinasikan secara pribadi Bapak kasih Tuhan, saya rasa ini perempuan ini sudah kehilangan muka. Udah gak punya duit, biasa datang ke tabib bayar untuk berobat. Terus. Tapi ini dia melihat dari belakang, ada di belakang Yesus. Dia berkata, asal ku jamah ujung jubahnya, maka aku sembuh. Duit dia sudah gak punya. Datang di depan Yesus. Dia gak punya duit, dia tidak ada keberanian. Keberaniannya adalah dia main jalan belakang. Menjamah ujung jubahnya.
Saya mau katakan jangan keraskan hatimu, rendahkan hatimu. Datang pada Tuhan. Gak usah gengsi-gengsian. Datang pada Tuhan. Kalau engkau gak punya muka, bilang sama Tuhan, Tuhan aku banyak salahnya, aku minta ampun. Konsekuensi apapun aku terima, tapi tolong ampuni aku, berkati aku, dan kuatkan aku, supaya aku kuat menanggungnya, menghadapinya. Amin. Pasti belas kasih Tuhan turun atas kita. Amin. Yairus, dia datang pada Yesus, anakku mati. Dia berjuang untuk percaya. Orang Yahudi enggak percaya sama Yesus. Tapi dia berjuang untuk percaya. Apa yang terjadi? Waktu datang ke rumah Yairus, Yesus berkata, anak ini tidak mati tapi tidur. Tapi orang-orang dan kerabatnya berkata apa? Tertawa saudara, mentertawakan Yesus. Artinya dia juga sedang mentertawakan kepercayaan Yairus terhadap Yesus. Yairus yang percaya kepada Yesus juga ditertawakan. Anakmu sudah mati kok. Dipikir apa? Agak begini kan? Ini udah stres nih. Tapi saudara, kalau orang lain mungkin mengatakan engkau orang gila. Orang mentertawakan keadaanmu. Atau saat engkau sedang belajar untuk datang kepada Tuhan. Sekalipun engkau sedang betul-betul jatuh dalam lumpur dosa. Tapi saat engkau sedang berjuang datang pada Tuhan. Ditertawakan orang. Enggak apa-apa. Tutup telinga, tutup mata aja. Amin. Biarin ditertawakan. Tapi upahnya manis sudah. Anak Yairus hidup dan bangkit kembali. Haleluya. Dahsyat. Dahsyat sudah. Enggak kecewa. Enggak dikecewakan. Yang terakhir. Petrus dan murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus menyuruh mereka naik perahu. Menyeberangi danau Galilea. Sampai jam 3 pagi saudara. Dini hari mereka diterpa angin sakal. Mereka hampir tenggelam. Waktu Yesus datang berjalan di atas air, mereka kalut, mereka panik, mereka berkata, itu hantu. Tapi Yesus berkata apa? Aku ini, jangan takut. Artinya sudah, kenapa Yesus datang berjalan di atas air? Dia sedang menyatakan kehadirannya. Dia sedang mendeklarasikan dirinya. Bahwa dia Tuhan yang berkuasa di atas air. Kita tahu di banyak belahan dunia atau di Indonesia banyak yang percaya akan hal-hal ilah-ilah di penguasa di laut. Tapi Tuhan Yesus sedang berkata, aku Tuhan yang berkuasa atas bumi ini, atas laut ini. Dan dia menyatakan kepeduliannya buat kita semua. Di saat kegoncangan yang mengancam, menenggelamkan hidup kita. Dia menyatakan, aku ini, jangan takut. Artinya dia memerdekakan kita dari ketakutan, dari ancaman penenggelaman, gelombang yang menerpa kehidupan kita. Saya nggak tahu gelombang apa yang sedang melanda. Angin sakal apa yang sedang melanda saudara dan saya. Setiap pribadi masing-masing punya pergumulan tersendiri. Tapi Yesus sedang berkata, aku ini jangan takut. Kemerdekaan yang dari Tuhan, Tuhan sediakan. Enggak perlu takut. Hampiri Tuhan buat hidup saudara dan keluargamu. Buat pekerjaanmu, buat usahamu. Buat karirmu, buat pendidikanmu. Mari hampiri Tuhan. Dengan penuh kasih saya mengajak saudara untuk sesaat merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kita tunduk
kepala saat teduh sejenak. Taruh tangan kirimu di dadamu, angkat tangan kananmu dan katakan, ini aku Tuhan, aku bawa hidupku di hadapanmu. Aku yang mengalami banyak penjajahan, keterikatan, penyanderaan, keterikatan, hidup dalam kepahitan, dendam, kegeraman, keterpurukan, ekonomi yang hancur, sakit penyakit yang melanda yang tidak sembuh-sembuh. Hari ini aku datang. Keuangan yang tertutup, hari ini aku datang. Ya Allah, Jehovah Jireh, Engkau yang menyediakan. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, berjanjilah komitmen untuk masuk tinggal dalam pengajaran akan firman Allah. Supaya kita mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan. Ketika kita banyak membaca firman dengan rutin setiap hari, maka kita akan mengalami banyak kemerdekaan yang dari Tuhan. Mengalami banyak kelimpahan yang dari Tuhan. Ada banyak kebenaran yang dibukakan buat hidup kita. Ada banyak mujizat yang terjadi, tersedia di dalamnya. Undang Tuhan dalam hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, masuklah dalam hidupku. Jadilah Tuhan buat hidupku, jadilah Raja. Merdekakanlah aku, bebaskan aku dari belenggu dosa, dari kekuasaan dosa, supaya aku tidak lagi menjadi hamba dosa, namun merdeka di dalam Kristus Yesus. Dan kami Tuhan, hidupku dan keluargaku secara menyeluruh mengalami pemindahan dari dosa dalam tempo yang secepat-cepatnya. Tidak kami tunda-tunda lagi Tuhan. Kami tidak mau tetap tinggal dalam dosa. Dan kami mau segera keluar saat ini juga di dalam nama Yesus. Kami menyatakan putus dari ikatan dosa, dari hubungan dosa. Kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami tidak lagi menjadi budak dosa. Namun roh jiwa tubuhku, hari ini aku serahkan dalam tangan kasih-Mu. Sungguh-sungguh menjadi milik kepunyaanmu dan dimerdekakan di dalam Engkau. Percaya Engkau mati di atas kayu salib untuk menggantikan aku dari hukuman dosa yang kekal itu. Engkau mati bagiku agar aku tidak binasa. Dalam nama Yesus aku terima kesembuhan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus aku terima pemeliharaan kecukupan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus aku terima kehidupan yang dari Tuhan. Dalam nama Yesus aku terima mujizat, pemulihan, kelepasan dalam nama Yesus. Yang luka batin, yang luka hati dijamah dalam nama Yesus. Dipulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Yesus. Turunkan tangan-Mu dan berkati umat-Mu ini. Dalam kasih-Mu, dalam berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam kesusahanmu. Yesus kan selalu setia.
selama-lamanya. Yes Tuhan, amin. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan gak akan pernah berlalu dari hidup kami. Apa yang sudah ditaburkan hari ini, pagi ini, atas ibadah kami melalui hamba-Mu Bapak Gembala kami percaya gak akan kembali dengan sia-sia, tetapi boleh mengerjakan bagiannya atas setiap kami. Tuhan memberkati semua umat-Mu hari ini yang mengikuti ibadah secara online. Pribadi mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, seluruh aspek hidup mereka. Kalau ada hal yang saat ini mereka mengalami susah hati, mereka mengalami tekanan, mereka mengalami goncangan, apapun itu Tuhan, kami percaya dalam nama Yesus ada Tuhan yang menyertai mereka, ada Tuhan yang memberkati mereka, ada Tuhan yang menuntun mereka, ada Tuhan yang berkata, ini aku, jangan takut. Kami percaya Allah Immanuel selalu beserta dengan setiap kami seumur hidup kami Tuhan. Apapun yang sedang terjadi di sekitar kami, di sekeliling kami yakin percaya. Tuhan, firman berkata, walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi kami hanya berdiri sebab ada kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, tangan Tuhan yang memegang setiap tangan kanan kami untuk memberikan kemenangan. Berkati hari ini semua umat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan kami percaya ada kuasa kesembuhan daripada Tuhan terjadi menyembuhkan sakit penyakit mereka. Kalau ada yang lemah hari ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang turun kembali menguatkan mereka. Bahkan kalau ada yang jatuh hari ini, kami percaya tangan Tuhan yang menopang mereka dan gak akan membuat mereka jatuh sampai tergeletak. Kami percaya Tuhan akan kembali membangkitkan setiap mereka di dalam nama Yesus. Kalau ada Tuhan hal-hal yang masih belum sesuai dengan apa kata firman Tuhan, buat setiap kami sadar dan kembali kepada pertobatan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala, berkati pelayanan mereka dan anak-anak mereka, berkati hidup mereka dan semua jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan ini, baik gereja cabang, ranting yang ada, yang sudah Tuhan tetapkan untuk gereja ini berkembang ke kanan ke kiri. Tuhan memberkati semuanya di dalam nama Yesus. Tak lupa kami memberkati bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus. Pemimpin-pemimpin yang ada, bahkan semua masyarakatnya, hasil laut, hasil bumi, hasil sawah, semua Tuhan, bahkan udara yang ada di bangsa ini, semua diberkati, dikuduskan oleh darah Yesus. Terima kasih buat hari ini adalah harinya Tuhan. Semua anak-anak-Mu, pelayan-pelayan Tuhan yang udah ambil bagian atas ibadah hari ini, Tuhan memberkati setiap kami. Biarlah talenta karunia yang ada, yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami akan mengakhiri ibadah hari ini dan kami siapkan hati untuk terima berkat Tuhan melalui Bapa Gembala kami. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai saudara dan saya untuk hidup merdeka di dalam Kristus Yesus. Kemerdekaan yang Tuhan Yesus sudah anugerahkan buat saudara saya dengan penuh setia hingga Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kali. Maranatha, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. segala Hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan
hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.